mulai ke bab baru. Oke, nah, di sini tentang aspek molekuler pada, kinetika kimia ya. Mmm, Kalau di sini, eee, untuk subtopiknya itu ada tentang teori tumbukan dan penampang lintang reaksi, kemudian aplikasi teori kinetikas pada kinetika reaksi, gitu ya. Nah, ini Anda diharapkan setelah, mempelajari bab ini, Anda memahami teori tumbukan, kemudian paham juga tentang konsep probabilitas yang berkaitan dengan jarak dan orientasi, yang itu direpresentasikan oleh, penampang lintang reaksi, gitu ya. Kemudian Anda juga memahami konsep distribusi kecepatan dan berbagai jenis kecepatan rata-rata, kemudian, apa pengaruhnya ke kinetika reaksi, kemudian menjelaskan sistem reaksi kompleks gitu ya, terutama yang berkaitan dengan aliran, materi, mana yang jadi tahap pembatas, yang berpengaruh di suatu persamaan laju gitu ya. Kemudian, ada 2 subbab lainnya itu ada efek difusi pada kinetika reaksi, kemudian teori kompleks teraktifkan dan aspek energetikanya. Nah, ini Anda diharapkan, bisa memahami penurunan persamaan laju dengan memasukkan aspek difusi gitu ya. Kemudian Anda juga tahu, apa itu teori kompleks teraktifkan, terutama kaitannya dengan persamaan Eyring gitu ya. Mmm, Nanti itu materi UTS-nya itu sampai kimia permukaan ya, jadi kita masih ada 1 bab lagi. Nah, kimia permukaan sendiri itu ada 2 bagian besar, yang satunya itu tegangan permukaan, yang satunya lagi itu ada adsorpsi. Nah, kita lanjutkan, eee, dalam aspek molekuler pada kinetika kimia, ini kita akan berusaha untuk memahami kinetika kimia dari, 2 teori begitu ya. Bentar. Nah, yang pertama itu adalah teori tumbukan, kemudian nanti itu adalah teori keadaan transisi ya. Jadi kita bahas dulu dari teori tumbukan. Nah, di sini, kalau misalkan ada reaktan A dan B, kemudian dia bereaksi menghasilkan suatu produk begitu ya, seperti ini. Kemudian misalkan kita tuliskan lajunya itu adalah V sama dengan suatu konstanta dikali konsentrasi A dan konsentrasi B gitu ya. Eee, Kalau misalnya kita melihat pergerakan molekul di dalam sistem reaksinya sendiri, itu, kita bisa mendefinisikan namanya, kecepatan rata-rata molekul. Nah, itu akan sebanding dengan, akar suhu dan berbanding terbalik dengan, akar massa molar begitu ya. Nah, kemudian, laju reaksinya sendiri itu akan sebanding dengan sigma, di mana sigma itu adalah penampang lintang tumbukan, ini ya. Kemudian laju itu, jadi misalnya kalau penampang tumbukannya lebih besar, lajunya cenderung lebih cepat gitu ya. Kemudian dia juga sebanding dengan kecepatan gerak rata-rata dari molekulnya. Jadi kalau misalnya molekulnya bergerak lebih cepat, itu juga laju reaksinya cenderung lebih cepat juga ya. Jadi yang akar T per M ini adalah yang dari kecepatan rata-rata. Kemudian dia juga sebanding dengan, jumlah molekul dari reaktannya gitu ya. Di sini Na dan Nb didefinisikan sebagai densitas jumlah A dan B dalam volume tertentu begitu. Eee, Kalau misalkan, misalnya kalau kita larutannya encer misalnya gitu ya, kita bisa menganggap bahwa aktivitas dari molekulnya itu sesuai dengan konsentrasi molarnya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa, kecepatan itu akan sebanding dengan sigma, ya tadi penampang, lintang tumbukan, kemudian akan sebanding dengan kecepatan rata-rata, dan akan sebanding dengan konsentrasi A dan B sebagai, jumlah ya dari jumlah molekul dari reaktan. Nah, kemudian di sini juga, K-nya sendiri
yang sebelumnya kalau di sini dituliskan sebagai K2 gitu ya. Nah, K-nya sendiri itu sebanding juga dengan, sigma, kemudian, kecepatan rata-rata atau akar T per M, kemudian dia juga sebanding dengan faktor eksponensial ya, jumlah fraksi molekul reaktan yang energi kinetiknya itu lebih tinggi daripada energi pengaktifan. Nah, kemudian di dalam teori ini, K2 juga didefinisikan sebanding dengan P, di mana P-nya sendiri itu P kapital, itu adalah faktor sterik ya. Jadi kalau misalkan Anda ingat mungkin, misalnya kalau 2 molekul tumbukannya itu harus sesuai orientasinya gitu ya. Nah itu kurang lebih digambarkannya dari faktor steriknya. Kemudian ini dikalikan dengan sigma. Jadi sebetulnya perkalian antara P dan sigma itu mengoreksi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya penampang lintang tumbukan misalnya diameter 3 nanometer misalnya gitu ya. Eee, ternyata misalnya tidak semua yang tumbukannya terjadi di area 3 nanometer itu menghasilkan reaksi. Misalkan hanya yang di area, eee, pusat di nah, P-nya di situ mengoreksi itu ya dari faktor sterik. Kemudian kalau kita tulis ulang ini yang kecepatan rata-rata, kemudian ini adalah untuk yang, fraksi reaktan yang energi kinetiknya itu lebih dari energi pengaktifan. Nah, di sini, eee, kita bilang tumbukan itu sukses kalau misalkan energi kinetiknya itu tadi lebih, tinggi daripada EA, dari energi pengaktifan. Nah, sehingga di sini K-nya itu akan sebanding dengan, faktor Boltzmann atau faktor eksponensial yang E pangkat minus I per R. Kemudian tadi yang syarat sterik atau P, bahwa reaktan itu bertumbukan, kalau ingin menghasilkan produk harus dengan tumbukannya tertentu orientasinya, gitu ya. Nah, dari rumusan yang ini ya, yang tentang K ini, begitu tentang K yang ini ya, jadi bisa kita, simpulkan juga gitu ya, bahwa misalkan, oh ternyata konstanta laju itu dipengaruhi oleh pertama itu adalah syarat sterik dari P, kemudian ada laju tumbukan begitu ya, kemudian ada pengaruh energi minimum. Jadi ada faktor syarat sterik, ada faktor laju tumbukan, dan ada faktor energi gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu, di sini yang dipakai itu apa istilahnya, untuk menerangkan teorinya itu dari gas, begitu ya. Nah, dari, perilaku gas. Nah, kita lihat pertama tentang laju tumbukan pada gas. Jadi misalkan ada, molekul A, yang ini ya, di sini dia punya jari-jari A. Kemudian ada juga misalnya molekul B gitu ya, ini dia punya jari-jarinya B. Kemudian, kalau misalkan Anda lihat di sini, ini gitu ya digambarkan, ini adalah penampang lintang reaksi. Kalau di sini kan digambarnya kayak pipih ya, itu maksudnya pipihnya itu sebetulnya kayak dilihat dari samping gitu ya. Kalau kita betul-betul lihatnya dari depan sih sebetulnya harusnya ya bulat aja biasa gitu ya. Jadi misalkan saya gambar, sebentar. Misalnya saya gambarkan seperti ini, molekul 1, kemudian misalkan ini molekul 2 bertumbukan. Nah, si penampang lintang tumbukannya itu ya yang mengelilingi ini gitu. Jadi misalnya mudah-mudahan pas. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi yang hijau itu, ya itu adalah area penampang tumbukannya. Jadi bisa kebayang ya. Jadi misalnya ada 2 molekul tumbukan gitu ya, bersentuhan, bisa kita freeze gitu ya. Ya tumbukan kan. Nah, si area penampang lintangnya itu kita anggap sebagai 2 dimensi lingkaran. Jadi kalau molekulnya sendiri yang A dan B itu kita anggap sebagai bola, kemudian bola ini kayak bersinggungan gitu. Terus kita sebut, "Oh itu molekul A dan B itu tumbukan." Nah terus kayak kita freeze gitu ya, terus kita kita kayak kalau kita
area yang, melingkupi si tumbukan tadi itu, ya kurang lebih yang di garis hijau itu. Nah, kalau misalkan kita punya data misalkan, mmm, di sini ada jari-jari A gitu ya, misalnya jari-jari A, ini jari-jari B, begitu. Ini ada, jari-jari B. Nah, jari-jari dari penampang lintangnya itu sebetulnya adalah RA dan RB gitu ya. Jadi yang ini kan ya, kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau yang di sini, ini saya clear dulu, eee, misalkan yang ini nih, eee, kalau di sini kan dituliskannya itu, misalnya diameter A, kemudian ada diameter B gitu ya, tapi jari-jari penampang lintangnya tuh dituliskan sebagai D, tapi D ini tuh bukan jari-jari, bukan diameter ya, tapi jari-jari gitu ya, R dari sigma gitu. Nah, jadi R dari sigma itu adalah jari-jari A atau setengah diameter A ditambah jari-jari B atau setengah diameter B gitu ya. Nah ini ya kemudian, yang ini tadi itu adalah, apa areanya, kalau ini kan digambarkannya miring gitu ya, jadi kalau misalkan saya gambarkannya nggak miring, mmm, berarti kurang lebihnya harusnya gini, gitu ya. Kalau saya gambarinnya kayak nggak miring, kalau yang di sini, yang di slide yang di buku Atkins itu saya digambarkan miring. Jadi bukan berarti bentuknya pipih, maksud saya seperti itu. Karena, kadang misalkan ya, mahasiswa tuh menjawab gitu ya, misalnya saya minta gambarkan, "Coba gambarkan skematik, penampang lintang," gitu ya. Terus ya gambarannya itu, elips gitu bentuknya. Karena memang mungkin di buku ini di slide ini di buku Atkins juga diperlihatkannya tuh elips, tapi sebetulnya bukan itu maksudnya gitu ya, dia bentuknya lingkaran biasa aja, ya. Nah selanjutnya, ketika molekul A dan B itu dia bertumbukan begitu ya, itu kita akan mendefinisikan, massa tereduksi mu itu adalah perkalian massa Ma dikali Mb, kemudian dibagi dengan Ma plus Mb, ya itu, untuk perhitungan massa tereduksinya. Nah di sini, laju reaksi itu akan bergantung pada tumbukan molekul, begitu ya. Jadi kalau misalnya tumbukannya lebih sering, lebih cepat, itu lebih mungkin untuk bereaksi. Jadi kalau ditranslasikan sebagai laju, jadi lajunya jadi lebih tinggi, begitu. Nah, di dalam konsep tumbukan ini ada yang disebut sebagai Z atau, densitas tumbukan, ya. Mmm, jadi ZAB itu adalah total frekuensi tumbukan semua molekul A dan B ya, yang ada di dalam suatu volume, kemudian dibagi dengan volume tersebut, gitu ya. Kan kalau misalnya kita kayak punya densitas, kita hitung misalnya, massa per volume misalnya ya. Nah ini juga sama, tapi yang dibaginya itu adalah frekuensi tumbukan dibagi volume, gitu ya. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri, nah di sini ada ZAB, itu sebagai densitas tumbukan B sama dengan sigma. Sigma itu adalah penampang lintang tumbukannya. Jadi di sini luasnya adalah kalau di sini D ya, tapi D-nya di sini bukan diameter ya. Jadi saya tulis saja di sini V-nya sama dengan VR begitu ya. Ini ya. Jadi sama seperti kita menghitung luas lingkaran biasa VR kuadrat. Kemudian di sini ada energi kinetik, faktor energi kinetik akar dari 8 kT per V mu. Mu-nya tadi yang massa tereduksi yang perkalian massa dibagi penjumlahan massa, begitu ya. Kemudian di sini ada Na kuadrat, Na-nya sendiri itu adalah bilangan Avogadro, kemudian di sini ada, konsentrasi dari A dan B. Kalau misalnya, ZAA misalnya kalau molekulnya sama yang tumbukan, Anda bisa hitung sendiri ya, mu-nya bisa cari. Nah, kemudian yang faktor kedua, tadi kan faktor pertama itu adalah faktor tumbukannya, jadi laju tumbukan pada molekulnya, walaupun tadi dijelaskan dari pendekatan gas. Kemudian yang sekarang yang kedua itu adalah, syarat energi, jadi faktor energi gitu ya. Nah, di sini didefinisikan begitu ya, bahwa dA per dt itu, misalnya reaktan A ya,
bahwa dA per dt itu di sini negatif karena dia kan berkurang. Ini sebanding dengan tadi sigma, kemudian dia sebanding dengan epsilon. Di sini epsilon adalah energi kinetik relatif, gitu ya. Kemudian ada laju relatif juga, gitu ya, kecepatan relatif di sini. Kemudian dikali Na dikali konsentrasi A dan B, begitu ya. Kemudian di sini dA per dt-nya itu kalau misalnya diintegrasikan ini jadi yang seperti ini ya, dia terhadap d epsilon gitu. Kemudian dia diturunkan gitu ya. Ya pokoknya dipercayakan aja. Nah, di sini eh epsilonnya sendiri sebagai energi kinetik relatif mirip ya, misalnya kayak kita kemudian V-nya diganti dengan V relatif ya. Nah, di sini sampai akhirnya itu diperoleh seperti ini. Jadi K2 itu sama dengan Na, bilangan Avogadro, dikali dengan penampang lintang ya, luas penampang lintang, kemudian dikali dengan kecepatan relatif, kemudian dikali dengan faktor eksponensial. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan faktor atau rumus Arrhenius, yang ini kan sebetulnya jadi mirip, begitu ya. Miripnya di mana? Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, misalnya ini, kemudian ini gitu ya. Ini kan kita jadi seolah-olah jadi bisa menghitung A itu adalah Na dikali sigma dikali kecepatan relatif, gitu ya. Kemudian berdasarkan teori tumbukan juga bahwa laju perubahan konsentrasi molar dari reaktan A itu begitu ya, merupakan kombinasi faktor densitas tumbukan dikombinasikan dengan probabilitas terjadinya tumbukan. Tentunya yang dihitung adalah yang energi kinetiknya melampaui energi reaktifan, gitu ya. Nah, faktor ketiga itu adalah syarat sterik. Jadi yang tadi simbolnya itu adalah P, gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat gitu ya parameter Arrhenius untuk reaksi fasa gas, misalkan di sini ada untuk reaksi 2 NaCl menjadi 2 NO dan 2 Cl misalnya. Kemudian ini diperoleh dari eksperimen, maksudnya dari eksperimen itu apa? Yang seperti kemarin ya, yang misalkan memplotkan lone K terhadap satu partai, kemudian kita bisa tahu nilai dari A-nya gitu ya. Kemudian di sini ada yang dari teori itu yang dihitung dari rumus. Kemudian di sini juga ada EA-nya 120 mol. Kemudian di sini ada faktor steriknya P sekian gitu ya. Kemudian di sini ada reaksi lain juga ada masing-masing. Di sini EA-nya 0 gitu ya, tidak dipengaruhi suhu. Yang ini juga. Tapi di sini ada faktor sterik gitu ya. Ini juga ya untuk yang reaksi ini. Dan ini juga ya untuk reaksi yang ini. Kemudian kalau misalkan Anda perhatikan untuk keempat contoh ini nilai A eksperimen dan teorinya itu berbeda. Ada yang A-nya misalkan A eksperimen itu lebih kecil dibandingkan A teorinya begitu ya. Ada yang sebaliknya gitu ya. Sebentar. Iya ya, ada yang sebaliknya yang eksperimen justru lebih besar. Nah, di sini kalau misalkan nilai A eksperimennya itu lebih kecil dibandingkan A teoritis, gitu ya, kan kita ingat bahwa A itu adalah faktor preeksponensial atau disebut juga dengan sebagai faktor frekuensi dan itu berkaitan erat dengan tumbukan gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan ternyata A eksperimen yang kita dapatkan itu ternyata lebih kecil dibandingkan yang A yang diperoleh dari teoritis, yang A yang diperoleh dari teoritis itu kan misalkan misalkan yang ini ya, kan misalnya Na dikali sigma dikali C kecepatan rata-rata relatif gitu ya. Kemudian kalau misalnya A-nya itu tetap lebih kecil gitu ya, berarti kan seolah-olah
ada yang mempengaruhi gitu, yang kayak kalau kalau kita hitung nilai A nih, misalnya nilainya harusnya 10, ternyata A lewat eksperimen tuh jadi jauh lebih kecil 9. Artinya kan kalau A eksperimennya lebih kecil itu kan artinya lajunya itu seolah-olah lebih kecil dibandingkan laju teoritisnya gitu kan, laju reaksinya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, berarti ada faktor lain selain tumbukan yang berpengaruh gitu ya. Misalnya tumbukannya sih sebetulnya banyak, tapi tumbukannya tidak menghasilkan reaksi. Jadi di situ ada faktor orientasi tumbukannya gitu ya, yang faktor P-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nilai A eksperimennya lebih besar dari A teoritis, misalnya kita hitungkan A teoritis berapa gitu ya, tapi ternyata misalkan di dalam larutan itu yang diperoleh dari eksperimen itu jauh lebih tinggi gitu ya. Artinya kan berarti lajunya itu juga lebih tinggi daripada kayak laju teoritisnya gitu ya. Nah itu berarti si reaksi itu terjadi lebih cepat dibandingkan tumbukan partikel yang kita ramalkan. Nah, artinya di situ, ada hal lain yang bisa mempercepat reaksi, walaupun misalnya secara teori tumbukannya jumlahnya sekian misalnya, dengan probabilitas tumbukan yang menghasilkan, produknya sekian gitu ya, tapi ternyata misalkan, oh ternyata dia bisa jauh lebih cepat gitu ya reaksinya, terbukti dari nilai pas dicek dari eksperimen, itu dia lebih besar begitu ya. Jadi ada faktor yang perlu kita, perhatikan misalnya kayak, mobilitas, misalnya kayak seberapa mudah, berdifusi misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk faktor sterik sendiri, ini kadang juga disebut sebagai faktor koreksi, begitu ya. Ini disimbolkan sebagai P. Nah, di sini kalau misalkan sebelumnya kita ingat ya, yang dari pembahasan mana ya, yang nilai K2, yang ini ya, yang dari teori tumbukannya. Jadi misalkan di sini kita peroleh bahwa K2 itu adalah P gitu ya, dikali sigma ini ya, kemudian dikali energi kinetik ya, akar dari 8 kT per V mu, kemudian dikali bilangan Avogadro, kemudian dikali E pangkat minus EA per RT. Kalau kita bandingkan dengan A dari Arrhenius yang eksperimen biasa, itu A dikali E pangkat minus EA per RT, artinya ini begitu ya, ini adalah A-nya ya, A secara teoritisnya begitu. Jadi A sama dengan P dikali sigma. Nah, P dikali sigmanya sendiri itu adalah yang kita sebut sebagai sigma bintang atau penampang lintang reaktif, begitu ya. Apa sih penampang lintang reaktif? Misalnya, eh saya arsir yang warna kuning, nah ini juga ya diperlihatkannya elips, tapi sebenarnya bentuknya ya lingkaran biasa aja gitu ya. Kemudian misalkan ada eh, apa istilahnya reaktan yang bertumbukan gitu ya. Misalnya dia tumbukannya di sini. Nah, ternyata kalau tumbukannya di sini tuh dia menghasilkan produk. Nah, tetapi kalau misalkan walaupun masih di area penampang lintang, ternyata dia tidak menghasilkan produk, begitu ya. Nah, jadi sekarang kita membedakan area. Jadi kalau yang area yang di sini, yang kalau tumbukan reaktan itu terjadi di situ, maka akan menghasilkan produk. Tetapi kalau misalkan tumbukannya terjadi di luar area tersebut, misalnya di area ini begitu ya. Ini, nah di situ tidak menghasilkan produk. Nah, yang mengoreksi nilai sigma sebagai luas penampang lintang itu adalah P. Jadi, P dikali sigma itu maksudnya adalah, orientasi tumbukan dari molekul itu mengoreksi luas area penampang lintang. Jadi seolah kayak lebih kecil misalnya begitu ya. Nah itu yang luas, penampang lintang reaktifnya kita simbolkan sebagai sigma bintang. Jadi yang di sini itu adalah sigma bintang.
kemudian ini dikali energi kinetik diakarkan, dikali bilangan Avogadro, kemudian di sini dikali faktor eksponensial, gitu ya. Nah, ini ada contoh soal, silahkan dikerjakan dulu ya. Jadi di sini ada, eee, fak apa, Anda diminta untuk mengestimasikan faktor sterik gitu ya. Mmm, jadi di sini P untuk reaksi antara H2 dan C2H4 ya menjadi, C2H6 gitu. Ini hidrogenasi etena gitu ya jadi etana, kemudian ini ada, suhunya gitu ya, kemudian di sini ada nilai pre-eksponensial, faktor, ini A-nya, ini nilainya, kemudian di sini ada sigma ya, eee, ini luas penampang dari H2-nya, kemudian di sini ada luas penampang dari C2H4 begitu. Sebetulnya, ada yang misalkan menulis, menghitung sigmanya itu kayak rata-rata, jadi seolah kayak sigma 1 tambah sigma 2 bagi 2 gitu ya. Eee, tapi di sini kita pakai yang hitungan biasa aja, jadi misalkan dari sini Anda cari jari-jari H2-nya itu berapa, baru nanti kayak, eee, dihitung gitu ya, eee, ini juga misalkan jari-jari dari C2H4-nya itu berapa. Jadi nanti bisa menghitung jari-jari dari sigmanya itu berapa. Maksudnya sigma untuk penampang lintang tumbukan ketika hidrogen dan etena saling bertumbukan gitu ya. Kemudian ini juga ada konversi ya, 1 atomic mass unit sampai dengan sekian kilogram dan sebagainya. Ini ada, eee, A-nya juga begitu ya, ada Na juga. Nah, silahkan dikerjakan dulu ya, saya perlu nyari minum dulu soalnya, bentar. Ya silahkan di oke kita lanjutkan, eee,
Sekarang tanggal 17 September. Jam 8. Jam 8 ada? Nggak ada? Oke, saya buka dulu web akademi. Kita lihat siapa yang sudah presensi. Pertemuan kuliah ya harusnya. Agung Setio Rahari. Ada? Halo? Agung tidak ada. Alvin Trias Putra. Ada juga? Halo. Oh, ada. Oke, Alvin. Nah, di sini kan sudah diketahui beberapa data ya. Sudah mengerjakan sampai mana? Bapak tadi sebenarnya boleh nanya dulu nggak? Boleh, silakan. Tadi ada yang kelewat di slide yang ZAA itu tadi apa ya, Bu? ZAA? Ya tadi kan baru ZAB yang baru dia. Nggak perlu nggak perlu data ZAA ya. Ya, tapi ya emang mirip diperlukan. soal. Mau nanya aja. Tadi kalau aku mau nanya itu aja. Emang nggak ada hubungan sama soal sih. Iya. Ya. Ya, yang mau ditanyakannya yang apanya? Yang ZA itu apa ya, Bu? Tadi densitas tumbukan kalau molekulnya sama, kalau molekul A dan A bertumbukan. Yang mau ditanyakannya yang bagaimananya maksudnya? Ya, yang itu. Udah paham. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini yang digunakannya rumusnya yang ini. Bahwa K itu sama dengan P dikali sigma dikali energi kinetik akar dari 8 kT per V mu dikali Na dikali E pangkat minus E per RT. Itu kan K-nya. Kalau dibandingkan dengan yang K sama dengan A kali E pangkat minus E per RT, artinya kan yang ini itu adalah A begitu. Kan A-nya kan diketahui ya datanya, berarti kan tinggal dicari aja P-nya berapa gitu. Jadi misalnya, misalnya saya tulis di sini P dikali sigma dikali 8 kT dibagi I mu ini setengah dikali Na ya. Oh tidak, coba saya cek lagi. Tuh ya, itu adalah sama dengan A-nya. Gitu. Nah, di sini yang sudah diketahui itu kan mungkin ini harus disamakan apa itu satuannya ya. Jadi misalnya diketahui begitu, misalkan pre-eksponensial faktor gitu ya. Jadi A-nya sama dengan 1,24 kali 10 pangkat 6. Kan ini kan masih kayak desimeter kubik gitu ya, per mol per second. Nah, ini harus diganti ke meter kubik per mol per second misalnya. Ini sama dengan berapa gitu. Kemudian
selanjutnya kan itu ada data sigma dari H2. Nah, sigma dari H2 itu, misalnya kalau saya tuliskan, itu kan berarti V dikali jari-jari H2-nya kan, kuadrat gitu. Jadi ini kalau misalnya kita menganggap bahwa H2 itu bentuknya, apa istilahnya, bentuknya bola, tapi kalau misalkan kita kayak ambil penampang lintang, kita bisa dapat kayak lingkaran gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tahu jari-jari dari H2, ya tinggal dibagi aja gitu ya. Misalkan di sini berarti R dari H2 begitu ya. Berarti itu adalah akar dari sigma H2 begitu, kemudian dibagi 22/7 dibagi pi. Nah, tapi di sini tentunya kan datanya itu dalam nanometer kuadrat ya, berarti itu diganti dulu ke meter kuadrat gitu. Nah, terus yang jari-jari C2H4-nya juga sama. Jadi misalkan yang jari-jari dari C2H4 ini kita asumsikan bahwa C2H4-nya itu berbentuk bola gitu ya. Jadi di sini kita hitungkan jari-jarinya itu dari luas penampang dari C2H4-nya begitu ya. Kemudian ya dibagi pi juga gitu. Nanti kan Anda dapat masing-masing RH2, tapi ini dalam meter gitu ya. Ini juga dalam meter. Yang ini tadi dihitung ke meter kubik per mol per second gitu. Nah, setelah tahu jari-jari H2 dan jari-jari C2H4, maka kita bisa menghitung jari-jari dari penampang lintang tumbukan antara H2 dan C2H4. Itu adalah R dari H2, jadi jari-jari molekul H2 ditambah dengan R dari jari-jari C2H4. Kalau tahu R-nya kan berarti bisa menghitung sigma. Sigmanya ya luas lingkarannya berapa ya, VR kuadrat aja gitu. Tapi tentunya harus yang ininya itu udah harus dalam meter begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya K tetapan Boltzmann-nya sudah ada ya, suhunya juga dalam Kelvin sudah ada, mu-nya gitu ya. Nah, Anda ingat bahwa massa tereduksi mu itu adalah perkalian massa. Jadi misalnya massa dari H2 dikali massa dari C2H4 begitu dibagi dengan penjumlahan massa. Jadi massa dari H2 ditambah massa dari C2H4. Nah, tapi yang ini tuh ya harus dalam kilogram gitu. Supaya nanti dapat mu-nya ya dalam kilogram juga begitu ya. Karena kan harus dalam SI. Nah, bagaimana Anda tahu misalkan ya kan kalau misalkan C2H4 gitu ya atau H2 gitu. H2 itu kan berarti berapa? 2 AMU kan? Berarti misalnya kalau pengen tahu kilogramnya ya tinggal dikali 2 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 27. Nanti dapatnya dalam kilogram. Kalau C2H4 berapa AMU? Ya dihitung aja kan 2 kali 12 tambah 4 kali 1 gitu ya. Berarti 28 AMU. Ya Anda konversi ke kilogram. 28 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Nah, masing-masing massa kan sudah tahu, jadi Anda bisa menghitung mu-nya kan, massa tereduksinya. Kemudian, ya tadi nanti tinggal dihitungkan, terus ya nanti dapat P-nya berapa. Gitu. Ada yang sudah selesai? Ada yang volunteer mau menunjukkan hasil pengerjaannya? Ibu boleh nanya nggak, Bu?
Boleh, boleh. Kalau di rumus itu R sigmanya dibagi 2 ya, Bu? R sigma. Yang mana ya R sigma? Yang mana, yang mana? Ya, apa sih itu bacanya? R yang itu, Bu, yang RH2 tambah RC2H4. Kalau di rumus itu kayaknya dibagi 2 ya, Bu? Di Yang di rumus. PPT sebelumnya. Nah ini? Iya, ada dibagi 2-nya gitu. Yang kali setengah. Iya. Enggak, itu kan DA-nya itu diameter A. Diameter A kali setengah itu kan jari-jari A. Setengah diameter B itu jari-jari B. Nah, D yang ini itu bukan diameter penampang lintang, tapi jari-jari yang ini. Jari-jari penampang lintang. Jadi jari-jari penampang lintang sama dengan jari-jari molekul A ditambah jari-jari molekul B. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ya, silahkan yang sudah selesai. Boleh di-share. Atau disebutkan nilainya. Kan di sini sudah ada juga yang misalkan A-nya berapa gitu. Terus kayak jari-jari hasilnya berapa gitu. Kan harusnya Anda kayak udah familiar dengan kalkulator ya. Silahkan. NIM tadi itu NIM 18? Ada? Ada. NIM 18-nya nggak ada. Tanpa keterangan. NIM 28. Ibu, NIM 28 ya. Iya, saya NIM 18 tadi pakai headset saya nggak terdengar. Oke, silahkan. Hitungannya jadi berapa? Sebentar, Ibu. A-nya itu berarti dari DM pangkat 3 ke N pangkat 3 1,24 kali 10 pangkat 3 ya? Ya, 10 pangkat 3. Oke, terus yang jari-jari H2-nya berapa dalam meter? Jari-jari H2 dalam meter. Apa jari-jari H2 dalam nanometer dulu lah sebelum ke meter. Berapa? Itu 0,293, Bu. 0,293 nanometer. Iya. Oke, jadi kita ubah ke meter gitu ya. 2,93 dikali. Terus buat yang C2H4 0,4515 0,4515. Oke. Jadi ini 515 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi R sigmanya berarti tidak dijumlahkan berapa dalam meter? 7,445 kali 10 pangkat minus 10 meter. Oke, kemudian sigmanya, luasnya VR kuadratnya berapa? Pakai R kuadrat yang pakai jari-jari yang 7,445 kali 10 minus 10. Itu berarti 7,445 2,338 kali 10 pangkat minus 9.
Oke, satuannya? Satuannya meter kuadrat ya. Oke. Sekarang yang masa tereduksinya berapa? Pakai yang data yang kilogram. Nih. Mas, bentar. Ini yang si Miu-nya ya, Bu? Mhm. 3,3. Tujuh. Apa jadinya? Sebentar Ibu. Itu 3,32. 3,32. Tujuh. Oke, salah. Plus 3,099 Mhm. kali 10 pangkat min 27, Bu. Oke, kilogram ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang rumusnya. Jadi, P dikali sigma, sigmanya itu adalah 2,338 kali 10 pangkat minus 9 meter kuadrat itu kemudian itu ada agak panjang ya. Kali 8 kali tetapan Boltzmann 10 pangkat minus 23 kilogram per Kelvin. Kemudian suhunya sendiri itu adalah 628 Kelvin. Kemudian dibagi dengan 3,14 dikali mu-nya 3,099 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Kemudian dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol itu sama dengan nilai A-nya. A-nya adalah 1,24 kali 10 pangkat 3. Satuannya meter kubik mol min 1 second min 1. Gitu ya. Nah, baiknya berapa? Kita panggil Gilroy Jeremia. Ada? Ya, Bu. Gilroy minta tolong dihitungkan yang ini. P-nya jadi berapa? Oke, Bu, sebentar.
berapa hasilnya? Satu 1,23 dikali 10 pangkat 65, Bu. Hah? 25. 65. Sorry. 25? Oh, gak terlalu besar lah. Bentar saya cek lagi, Bu. Oh, ini ada di akar, maaf. Di akar. Ininya harus di akar. Mungkin tadi belum di akar. Jadinya nilainya aneh. Ibu maaf, mau koreksi yang sigma itu. Ya. Itu kan dikuadratin. Itu kalau saya hasilnya 1,7413 kali 10 pangkat 18. Saya juga, Bu, kayak Aziza. Yaudah kita. Berapa harusnya? 1,7413 kali 10 pangkat min 18. Oke. Berarti yang diganti ini ya. Apakah sudah sekalian dapat P-nya berapa? Jadinya P-nya berapa? Aziza? Belum nyari, Bu, bentar. Oke. Maura udah dapat? Saya udah dapat, Bu. Kalau P-nya 1,718 kali 10 pangkat minus 6, Bu. 10 pangkat minus 6. Oke. Kita tunggu satu jawaban lagi dari yang lainnya. Yang sama atau enggak? Gimana? Yang lainnya dapatnya sama kayak yang nilainya tadi yang disebut sama Maura, 1,7 minus 6. Di sini kalau misalkan P-nya itu sangat kecil, artinya area dari penampang lintang reaktifnya juga akan semakin kecil ya. Kalau faktor koreksi P-nya nilainya kecil, karena kan kayak dikali begitu ya. Kalau dia kecil banget kan artinya sangat mereduksi area. Yang lainnya gimana? Sama kah atau? Saya dapatnya 4,43 10 pangkat min 7, Bu. Oh, beda lagi nih. Oke. Saya sama Gilroy, Bu. Yang mana? Yang 4,43. Oke. Kita ambil yang dua jawaban dulu ya. Nanti kalau misalnya ada koreksi, disampaikan di grup WhatsApp. Oke.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan kembali. Ya. Kemudian tadi sudah. Selanjutnya di sini untuk tipe reaksi yang terkontrol difusi gitu ya. Kemarin kan sempat mengisi kuis ya. Kalau saya lihat tuh di 50% gitu ya, total-totalan yang menjawab benarnya begitu ya. Misalnya itu normal sih ya, karena mungkin belum ada yang belum baca juga bagian yang ini. Nah, kita lihat di sini, misalkan ada suatu reaksi reaktan A dan B begitu ya, kemudian reaktan A dan B ini misalkan membentuk suatu AB gitu. Tapi si AB ini balik lagi gitu ya, jadi reaktan A dan B. Jadi di sini reaksinya reversible. Misalkan di sini ada V sama dengan KD, D-nya untuk difusi ya, kali A kali B. Kemudian yang KD aksinya untuk yang reaksi baliknya, untuk reaksi balik yang reaktannya adalah AB gitu ya. Kemudian tahap keduanya adalah ketika AB ini membentuk produk. Nah, di sini dituliskan sebagai Ka dikali AB sebagai reaktan gitu ya. Seperti biasa kalau misalkan kita menuliskan DAB per DT ya, jadi DI per DT mendekati 0 menggunakan pendekatan CC. Netonya itu kita bisa tuliskan gitu ya, misalkan AB itu ada di sini gitu ya, ada di sini, ada di sini begitu. Yang di tahap 1 dia ada yang dibentuk gitu ya, jadi positif. Kemudian yang ini dia berkurang, jadinya dia negatif ya. Bentar. Negatif, kemudian ini untuk reaksi balik kan konstantanya KD aksen, reaktannya AB. Kemudian yang di tahap 3 dia juga berkurang, jadi negatif, kemudian konstantanya adalah Ka, reaktannya adalah AB. Ini sama dengan 0. Kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Jadi kita dapat yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan dP per dt, ini hanya ada di tahap yang ini ya. P-nya dibentuk jadi dia positif, kemudian konstantanya adalah Ka dan reaktannya adalah AB, dan sebelumnya kita sudah mendefinisikan yang ini. Jadi tinggal diganti, jadi sebentar. Sebentar. Nah, di sini Ka dikali AB begitu ya, AB-nya sendiri adalah ini. Jadi kita tuliskan berarti Ka KD dibagi Ka plus KD aksen dikali A dikali B gitu. Nah, tapi kan ini tuh kan konstanta gitu ya. Ya udah kita tuliskan misalkan K aja gitu. Nah, tapi kalau di sini pakai yang K2 ya bolehlah gitu ya, terserah Anda pengennya apa. K2 kemudian ini sama dengan K2 gitu. Yang ini kali AB OD1 terhadap A, OD1 terhadap B gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa K2-nya adalah yang ini ya. Jadi kalau misalkan KD aksennya itu sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Ka, KD aksen itu apa? KD aksen itu yang reaksi balik ya. Jadi kalau misalnya KD aksen jauh lebih kecil dibanding Ka itu artinya ketika si AB itu dia terbentuk, intermediate AB itu terbentuk, dia lebih suka langsung berubah menjadi produk dibandingkan balik lagi menjadi reaktan A dan reaktan B. Begitu ya. Nah, kalau dari hitungan matematikanya, kalau misalnya KD-nya sangat kecil, berarti yang ini Ka plus KD aksen itu akan sama dengan Ka saja, gitu ya. Nah, karena di atasnya ada Ka dikali KD, berarti kan ini jadi habis gitu ya. Jadi tinggal KD saja. KD-nya itu apa? KD itu adalah konstanta ketika A bereaksi dengan B dan membentuk intermediate AB, gitu ya. Nah, nilai KD sendiri begitu itu ditentukan oleh karakteristik difusi molekul A dan B. Nah, di sini kalau
reaksinya terkontrol difusi, maka si lajunya itu akan ditentukan oleh kecepatan difusi molekul reaktan di dalam pelarut. Misalnya di sini dicontohkan K-nya di sekitar 10⁻⁹ per molar per second gitu ya. Contohnya untuk reaksi rekombinasi radikal dengan atom. Tetapi kalau misalkan reaksinya itu terkontrol pengaktifan, itu terjadi ketika sejumlah energi pengaktifan gitu ya terlibat di dalam reaksi untuk perubahan AB menjadi produknya. Misalkan di sini kasusnya adalah kebalikan dari yang tadi. Jadi KD aksen itu jauh lebih besar daripada KA gitu ya. Apa maknanya KD aksen lebih besar dari KA? Artinya si intermediate AB yang terbentuk itu jauh lebih suka kembali lagi menjadi reaktan A dan reaktan B dibanding berubah menjadi produk gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kalau kita masukkan ke nilai yang ini berarti kan KA ditambah KD aksennya itu menjadi KD aksen ya. Jadi di sini kita punyanya jadinya KA KD per KD aksen begitu ya. Nah, KD per KD aksen itu adalah tetapan keseimbangan kan ya. Nah, jadi ya KA dikali tetapan keseimbangan gitu. Nah, itu juga untuk membedakan misalkan mana reaksi yang terkontrol difusi, mana reaksi yang terkontrol energi pengaktifan. Jadi kalau yang reaksi terkontrol difusi itu kuncinya adalah di difusi reaktan ya. Jadi pada saat ini nih yang jadi fokusnya adalah yang tetapan KD ini gitu ya. Pokoknya kalau itu lancarlah ke sananya gitu karena KD aksennya itu kecil kalau reaksi yang terkontrol difusi itu. Jadi kalau ada reaksi seperti itu, maka fokus Anda bukan menaikkan suhu gitu ya. Misalnya kalau kita asumsikan EA-nya itu positif ya, fokus Anda itu bukan menaikkan suhu, tetapi mempermudah difusi molekul reaktan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan reaksinya itu terkontrol energi pengaktifan, berarti kan yang jadi apa istilahnya concern itu adalah hampir semuanya gitu ya, maksudnya KA-nya, KD-nya, KD aksen juga gitu ya. Tapi yang jadi titik beratnya, titik fokusnya itu adalah bahwa di tahap 2 ketika AB itu intermediate AB itu menjadi produk itu susah sekali gitu ya. Nah kalau misalnya seperti itu intermediate AB itu kayak malah lebih suka kayak balik lagi menjadi reaktan, berarti itu Anda harus mendorong dari luar pakai energi. Jadi ya dinaikin suhunya supaya energi pengaktifannya memang terlewati gitu ya. Itu cara Anda membedakan. Nah, maksud saya apa? Ketika Anda memahami bahwa misalkan secara umum itu kita bisa membagi reaksi itu menjadi dua, ada reaksi yang terkontrol difusi dan ada reaksi yang terkontrol pengaktifan. Misalnya, kalau selama ini Anda berpikir bahwa ketika Anda mereaksikan sesuatu begitu ya, terus misalnya nggak berhasil gitu ya, misalnya Anda nyoba kayak suhunya 60 gitu ya, terus nggak berhasil, terus misalnya pikiran Anda, udahlah cobain suhunya dinaikkan aja jadi 90 gitu ya, terus kita lihat ininya. Misalnya pas setelah dinaikkan 90, terus masih nggak berhasil, produknya nggak ada. Terus nggak ada. Oke. Maaf ya. Nah, saya tadi mau ngomong apa ya? Kalau misalkan kan suhunya misalnya ke 90 begitu ya, tapi ternyata setelah dinaikkan suhunya ke 90 ternyata masih nggak ada produknya. Terus pas Anda naikkan ke 130 juga nggak ada. Berarti Anda harus memikirkan kemungkinan yang lain, yaitu reaksinya itu terkontrol difusi. Nah, kalau seperti itu yang harus Anda fokuskan adalah mempermudah difusi. Apa sih maksudnya mempermudah difusi gitu ya? Misalnya kalau sistemnya dalam liquid ya, Anda mengganti pelarut gitu ya. Salah satu contohnya gitu. Jadi misalnya Anda cari yang viskositasnya itu rendah gitu. Kalau ingin lebih kayak difusinya lebih oke gitu ya. Anda cari yang viskositas rendah. Jadi ya saya harapkan juga ya misalnya ya Anda misalnya belajar dinamika gitu ya. Walaupun misalnya aspek molekuler itu kan agak abstrak ya, apa istilahnya konsepnya gitu ya, materinya itu. Tapi saya harap Anda bisa kayak
mengambil intisari dan memanfaatkan itu di keadaan real. Jadi kalau misalkan Anda lagi, apa istilahnya, eksperimen gitu ya, terus misalnya Anda udah nyoba beberapa kali terus misalnya stuck gitu ya, ada kemungkinan lain itu adalah mungkin ya tinggal ganti aja pelarutnya, bukan bermain di suhu atau bisa jadi misalnya dua-duanya gitu ya. Karena misalnya kita juga nggak tahu EA-nya tuh sebetulnya di berapa eksaknya, ya bisa juga seperti itu. Tapi, ya itu salah satu perspektif lain ketika Anda mengerjakan reaksi begitu ya, jadi tidak hanya berfokus pada suhu, begitu. Ini kayaknya ada sebentar, kayak ada feedback saya. Katrina, bisa minta tolong di-off-kan dulu mic-nya ya, terima kasih. Jadi, kalau misalkan Anda tahu teorinya, jadi Anda juga bisa, tahu kemungkinan bahwa, oh, kalau reaksi nggak berhasil itu bisa jadi tinggal ganti pelarut, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lebih, lanjut begitu ya. Nah, di sini kan laju reaksi terkontrol difusi didasarkan pada laju ketika reaktan itu berdifusi di dalam larutan ya. Misalnya di sini ada 2 molekul reaktan begitu yang bereaksi jika keduanya itu berada dalam jarak R bintang satu sama lain. Kemudian di sini ada koefisien difusi D untuk kedua reaktannya. Nah, di sini didefinisikan KD-nya. KD itu adalah konstanta laju ketika A bereaksi dengan B membentuk intermediate AB gitu ya. Ini ternyata rumusnya seperti ini, jadi 4V dikali R bintang, dikali D, dikali NA. D-nya sendiri itu didefinisikan D-nya sendiri ini ya, DA untuk molekul A dan DB untuk molekul B, ini koefisien difusi. Nah, kalau misalkan RA dan RB-nya itu adalah setengah R bintang, maka di sini kita akan memperoleh KD-nya kurang lebihnya nilainya 8 RT per 3V. Ya, kita percayakan aja ini hasilnya itu gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah makna dari rumusnya ya. Jadi KD begitu ya, itu berbanding terbalik dengan viskositas. Tapi dia sebanding dengan suhu, sebanding dengan tetapan gas, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin nilai KD-nya semakin tinggi, artinya si reaktannya juga semakin mudah berdifusi, semakin mudah bereaksi, membentuk intermediate AB, begitu ya. Kalau kita ingin KD-nya tinggi, kita bisa memakai pelarut yang viskositasnya rendah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda kerja di lab, Anda tahu senyawa yang mau direaksikan itu larut di beberapa pelarut, misalnya kloroform, diklorometan, misalnya ya, atau etanol, atau THF, larut di semuanya, atau metanol juga bahkan larut gitu. Nah, berarti Anda tinggal pilih yang viskositasnya rendah kalau Anda ingin lajunya cepat. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda ingin lajunya lambat, berarti Anda mencari atau menggunakan pelarut yang viskositasnya tinggi. Memang apakah ada kita pengen reaksi lajunya rendah? Ada ya. Jadi nggak semuanya kita pengen laju reaksi itu tinggi gitu ya. Contohnya itu polimerisasi ya. Kalau polimerisasi itu secara teori kita ingin dia proses inisiasinya itu cepat supaya seragam, tetapi kita tuh ingin propagasinya lambat supaya nempelnya rapih begitu ya. Jadi si propagasinya itu kita pengen lambatin, salah satunya bisa dengan menurunkan suhu, tapi cara lain ya dengan memakai pelarut yang jumlahnya banyak dan viskositasnya besar, gitu ya. Itu salah satu juga, apa istilahnya, pengetahuan yang perlu Anda ingat gitu ya. Jadi misalnya setelah kuliah dinamika atau setelah selesai nanti jam 11 tuh ada yang nempel gitu ya di kepala Anda gitu, tadi tuh ngedengerin apa kuliahnya gitu ya. Jadi, jangan sampai kayak dengerin kuliah tapi kayak, "Ini ibunya ngomongin apa sih? Saya nggak ngerti," gitu. Jangan sampai kayak gitu, kayak sayang banget gitu ya, udah kayak spending waktu gitu ya, tapi misalnya tidak ada yang
nempel gitu ya di kita. Walaupun, ya mungkin kayak keadaan orang tiap saat tuh berbeda, maksudnya kayak kadang kita lagi semangat kuliah, kadang enggak gitu ya, tapi, mmm, harus diniatkan bahwa oke kita mau nyari ilmu gitu ya dan berharap, eee, ada ilmu yang memang kita dapatkan ketika kita, apa istilahnya, spending waktu 2 jam kuliah begitu ya. Itu juga yang kalau misalkan Anda juga misalnya kalau lagi datengin seminar atau apa gitu ya, kadang kalau misalnya datang ke seminar itu kita nggak bisa ngerti semua hal ya, itu normal gitu. Maksudnya kayak, ya kita bukan Google juga dan bukan AI juga yang bisa kayak memproses semua hal gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak nangkep semua, ya normal aja, tetapi jangan sampai kayak nggak nangkep sama sekali juga kan gitu. Nah kalau saya dulu tuh, saya punya kayak semacam guideline, yang menyimpulkan apakah suatu seminar itu bermanfaat atau enggak gitu ya, salah satunya adalah ketika kalau misalkan saya lagi nonton seminarnya, terus kayak banyak saya menyebutnya seperti aha moment. Aha moment itu kayak misalnya ada orang ya, terus dia kayak nerangin apa gitu, saya mikir, "Ini orang risetnya apa sih?" Terus kayak, "Dia nerangin apa sih?" Gitu. Tapi pas dia nerangin sesuatu yang, "Oh, kayak gitu ya?" Gitu. Jadi kayak, "Oh," gitu. Ada yang kayak momen seperti itu, saya menyimpulkan, "Oke, saya datang seminar jauh-jauh itu ada manfaatnya," gitu ya, seperti itu. Tapi kadang, ada juga misalnya kayak, apa istilahnya ya, saya dulu, beranggapan gitu ya, kan karena kuliah itu kan kayak kita ya itu ya, belajar yang ideal gitu ya. Kalau kita praktikum kan as in selalu berhasil gitu ya. Terus misalnya saya riset S1 juga ya relatif ya mungkin dikasih topiknya juga yang mudah gitu ya. Terus pas riset S2 walaupun sandwich kan ya ada sandwich ya, terus ngerjain di sana juga relatif berhasil-berhasil aja gitu. Tapi pas S3 udah masuk nggak berhasil-berhasil, dapat produknya nggak larut, terus saya nyoba reaksi udah beberapa kali nggak berhasil juga gitu ya. Terus saya disuruh, datang seminar gitu ya, ada summer school gitulah ke Jerman. Terus saya datang ke sana, lebih ke kayak udahlah escape dari lab gitu ya, kayak, saya udah mumet dengan lab, saya pengen udahlah, eee, jalan-jalan tapi sambil menuntut ilmu, ceritanya sih kayak gitu. Saya datang gitu ya, pas saya datang ya, saya mikir, "Kenapa ya kalau orang lain kok kayaknya risetnya lancar-lancar aja ya?" Jadi kayak mereka presentasinya, hasilnya kok banyak banget gitu. Walaupun saya nggak ngerti, apa yang dipresentasikannya, tapi saya bisa ngeliat kayak alurnya gitu ya, kayak, oh ya alurnya tuh kayak logis, terus, oh dapat ini, oh hebat banget lah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga jadi melihat perspektif, maksudnya melihat perspektif itu ketika itu kan lagi presentasi ya, di presentasi itu kan orang memperlihatkan yang bagus-bagus aja. Jadi misalnya, "Oh ini hasilnya begini, udah publish di sini," gitu. Terus saya mikir kayak, "Wah keren banget ya, dia udah publish lagi," gitu misalnya seperti itu. Tapi pas lagi gathering-nya, lagi yang makan malam misalnya itu kan ngobrol-ngobrol gitu ya, ternyata sama ya, maksudnya sama itu ternyata mereka juga struggling juga di lab gitu ya. Misalnya kayak saya mikir kayak, saya udah mumet banget dengan riset saya, soalnya produknya nggak larut, saya udah bingung nyari parutnya apa, ternyata ada yang lebih parah gitu ya. Jadi misalnya dia ngerjain project dari BASF, sebenarnya projeknya, apa, bisa dibilang sederhana ya. Jadi BASF itu dia punya produk, komersial namanya bukan BASF ya, Dow Chemical salah ya, eee karboksimetil selulose ya, salah satu manfaat dari CMC itu adalah sebagai bahan utama, semen, itu apa, eee, kayak semen buatan gitu loh yang, ya kayak buat tembok gitu ya, tapi dari selulosa. Nah, itu produknya udah komersil, udah dijual dijual bebas gitu ya. Mungkin kalau kita lagi, mungkin kalau Anda pernah kayak ngebenerin apa, bocor di rumah atau apa, beli beli semen yang kayak langsung jadi tinggal di-mix sama air, nah mungkin salah satu bahannya adalah CMC itu gitu ya. Nah terus, si mahasiswa ini cerita bahwa, "Oh iya dia tuh ngerjain ini selulosa, terus kayak dimodifikasi nih, terus modifikasinya udah berapa macam, terus kayak dia nggak berhasil berhasil." Terus saya ngerasa kayak,
wah ada temennya ya yang nggak berhasil juga di lab gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain jadi dapat pengalaman juga, misalnya, oh dia nyobain pakai pelarut ini, dia nyobain pakai pelarut itu, terus dia nyobain kayak katalis ini, katalis itu, saya mikir kayak, wah dia nyobain segitu banyak, variasi gitu ya, tapi dia masih bisa kayak sumringah gitu ya, dengan kayak, apa istilahnya, segala ketidakberhasilan gitu ya. Padahal dia projeknya adalah yang berkaitan dengan perusahaan. Biasanya kalau dengan perusahaan itu kan hasilnya harus produk karena biasanya yang dicari itu adalah paten keluarannya, bukan kayak yang riset biasa yang bisa kayak publikasi gitu ya. Tapi kayak dia tuh, oh bisa kayak gitu ya, dia kayak, oh nyari ini, parut itu gitu. Eee itu yang juga saya bisa tangkap bagaimana orang lain itu menghadapi, suatu masalah gitu ya. Misalnya kalau saya mikir kayak, "Aduh kok saya kayaknya nggak berhasil ya risetnya," gitu, nggak larut-larut apa. Kalau dilihat dari orang yang itu kok kayaknya dia kayak sumringah-sumringah aja dengan produknya nggak larut gitu. Tapi terus udah gitu pas hari besoknya ternyata pas bagian, eee, kayaknya itu khusus gitu ya, ada orang presentasi terus produknya dia nggak larut. Tapi, produk tidak larut itu ternyata tidak menjadi halangan produksi begitu ya, cuma nanti jadi kayak mekanisme produksinya yang agak berbeda. Misalnya kalau biasanya misalnya pakai pelarut, ini jadi kayak dipaksa di melting gitu, kayak dilelehkan gitu. Jadi perlu energi yang lebih tinggi tapi, ya tetap bisa diproses. Terus saya kadang mikir kayak, oh iya jadi kita tuh jangan kayak kalau kita lagi dalam kesulitan atau apa itu kayaknya kita nggak perlu kayak ngerasa itu sebagai sesuatu yang paling menderita atau gimana gitu ya. Ternyata ada orang yang dia lebih menderita kayaknya, tapi dia tetap masih kayak berjuang, mungkin nyoba pelarut ini, nyoba katalis ini, nyoba, gugus fungsi yang ini gitu ya. Terus ternyata ada juga yang orang lain yang bisa memperlihatkan bahwa, walaupun ini produknya bisa susah dilakukan, tapi tetap bisa cetak gitu ya sebagai produk gitu. Nah, eee, harapannya ketika Anda nih di dinamika tahu misalnya reaksi terkontrol difusi dan tahu bahwa nilai KD itu misalnya sebanding dengan suhu. Oke, berarti kan kalau kita naikin suhu, eee, akan lebih mudah mobilisasi dari, reaktannya. Kemudian tadi berbanding terbalik dengan viskositas. Jadi kalau Anda punya di lab Anda misalnya ada beberapa opsi pelarut gitu ya, Anda bisa memilih pelarut yang paling sesuai dengan keinginan Anda. Apakah ingin menaikkan laju reaksi atau menurunkan laju reaksi, begitu ya. Jadi kayak ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang real, misalnya di lab gitu, Anda nggak nge-blank banget gitu ya, nggak nge-blank kayak, "Ah, saya harus ngapain ya?" Gitu. Karena udah, "Ah, saya udah pernah nih di dinamika, udah belajar ini, tahu kayak gini-gini." Setidaknya kayak gitu lah ya. Nah di sini, jadi di sini laju reaksi itu, cenderung atau ya relatif tidak bergantung pada jenis reaktan ya kalau di sini karena kita membahasnya terpengaruh diffusing, tetapi dia, bergantung pada suhu dan viskositas, pelarut gitu ya. Ini untuk yang reaksi yang terkontrol difusi. Tapi tentunya kita nggak bisa kayak memprediksikan ya misalnya kayak, oh kalau ini tuh nanti reaksinya terkontrol difusi, kalau yang seperti ini nanti terkontrol energi pengaktifan. Nggak bisa juga sih, itu harus kayak ya learn the hard way gitu ya. Kita kayak udah nyoba berapa kali terus baru kita kayak menyimpulkan, "Oh ternyata reaksi ini mah pengaruhnya bukan di suhu, tapi pengaruhnya di difusi," gitu ya. Itu juga yang perlu Anda pahami, maksudnya kayak Anda sebagai seorang scientist perlu yang namanya serendipity ya. Jadi kalau Anda nanti misalnya lagi TA ya, terus TA-nya misalnya nggak berhasil, terus Anda merasa kayak TA Anda kayak gelap banget gitu ya. Anda harus yakin bahwa di ujung jalan yang gelap ini gitu akan ada secercah sinar gitu ya. Jadi Anda tuh tidak putus asa begitu ya. Karena ada juga ya misalnya, eee dulu tuh ada S3 tuh yang dia itu mengerjakan isolasi bahan tertentu gitu ya. Kontrak PIC-nya tuh 4 tahun. Dia udah kayak nyoba banyak banget, apa istilahnya, percobaan gitu. Entah mungkin udah berapa ratus gitu ya, yang dia coba tapi nggak berhasil. Sampai dia, memutuskan untuk berhenti PhD-nya.
Jadi di akhir keempat udah dia nyerah, udah dia nggak nerusin PhD-nya lagi. Terus supervisornya meng-hire mahasiswa PhD baru. Nah, orang itu kalau riset itu dia menulis logbook ya. Ini juga yang ingin saya ingatkan juga pada Anda, kalau misalnya nanti Anda penelitian, itu Anda harus menulis logbook yang baik, yang terbaca oleh orang lain, gitu ya. Manfaatnya apa? Karena bisa jadi misalnya riset yang Anda lakukan itu diteruskan oleh misalnya adik tingkatnya gitu ya, atau misalnya perlu ada data yang harus dicek, itu juga harus kayak dimengerti alurnya dan sebagainya gitu ya. Nah, si mahasiswa PhD ini meneruskan pekerjaan yang tadi. Jadi kan dia membaca logbook kan, jadi kan dia bisa menyimpulkan nih jalur-jalur yang nggak usah diulangi lagi karena ini udah pernah dikerjain sama orang ini dan nggak berhasil gitu ya. Nah, karena dia udah dapet si logbook itu, jadi dia mencoba langkah selanjutnya yang menurut dia mungkin kan, karena udah sekian ratus prosedur yang menghasilkan produk gagalnya tereliminasi lah gitu, dikerjain sama mahasiswa sebelumnya. Jadi dia itu cuma perlu 3 bulan untuk dapat produk yang sebelumnya sama yang PhD sebelumnya yang 4 tahun itu yang dia menyerah gitu ya. Jadi memang ya kadang kita harus kayak perseverance-nya tinggi gitu ya. Jangan mudah menyerah walaupun kita udah kayak nggak tahu mau ngapain, atau misalnya kalau Anda sekarang di tingkat 3 gitu ya, misalnya Anda merasa kayak bahkan Anda nggak ngerti yang Anda rasakan sekarang itu apa, apakah sedih, apakah senang, atau apa gitu dengan misalnya kuliah online seperti ini gitu ya. Tapi ya Anda harus kayak bertahan gitu ya, kayak hang in there. Walaupun misalnya Anda merasa kayak bahkan Anda nggak punya alasan untuk kayak bertahan mungkin gitu ya, happy enggak, sedih juga enggak, ya harus sabar gitu ya, kayak Anda harus sabar dan ikhlas dengan keadaan yang sekarang begitu ya. Nah, kalau misalnya dari ITB sendiri kan sebetulnya sudah mulai masa transisi ya ke pertemuan biasa normal offline begitu ya. Cuma kan yang di kimia kan sekarang fokusnya ke penelitian dulu yang akan di offline kan begitu ya, kemudian nanti akan dievaluasi seperti apa gitu. Jadi kalau untuk kegiatan akademik satu semester ini masih online begitu ya, dan mungkin itu tidak cocok untuk semua orang begitu ya. Dan bisa jadi mempengaruhi juga kayak suasana psikologis atau apa, jadi nggak terlalu semangat atau gimana gitu ya. Tapi harus sabar dan ikhlas gitu ya, sebagai mahasiswa kimia yang sekarang lagi menjalani semester ini dengan keadaan seperti ini begitu ya. Harus kayak ya bertahan lah gitu. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya ini untuk persamaan keseimbangan material atau material balance equation. Jadi kalau misalkan ada suatu elemen volume kecil dalam suatu reaktor kimia, laju kinetika molekulnya itu misalnya dia berdifusi gitu ya, bisa juga dengan konveksi. Nah, jadi bisa difusi, bisa konveksi. Ini misalkan yang ini untuk yang difusi, ini misalkan untuk yang konveksi, begitu ya. Konveksi itu maksudnya kalau diaduk ya. Kalau yang difusi itu yang benar-benar hanya karena perbedaan, misalnya driving force-nya perbedaan konsentrasi. Jadi misalkan dia akan bergerak, misalnya misalnya saya punya beker gas, kemudian ada air, terus saya masukkan gula misalnya. Kan konsentrasi gula di sini dengan konsentrasi di sini misalnya beda kan? Yang di sini tinggi, yang di sini rendah. Jadi secara ini akan berdifusi ke sini ya, misalnya sebenarnya berdifusinya kemana-mana ya, tapi maksud saya berdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi driving force dari difusinya adalah perbedaan konsentrasi. Tapi kalau diaduk itu, misalnya Anda pakai batang pengaduk, diaduk gitu ya, itu berarti ada konveksi gitu ya, terhadap si apa istilahnya molekul tersebut. Nah, selain difusi dan konveksi itu juga ada karena reaksi ya, kalau ini reaksi order 1 gitu ya, kita tuliskan minus karena dia bereaksi, kemudian order 1 misalnya terhadap molekul J-nya gitu. Nah, kalau kita gabung semuanya itu faktor difusi, faktor konveksi,
kemudian faktor reaksi kimia, begitu ya. Jadi kita punya yang ini. Laju perubahan konsentrasi J secara keseluruhan itu ada yang ini karena difusi, karena misalnya konsentrasinya tidak apa istilahnya seragam di semua tempat. Kemudian yang ini karena konveksi diaduk misalnya. Yang ini itu karena equation, gitu ya. Nah, kalau misalkan reaksinya tidak diaduk, bagaimana? Berarti yang nol begitu ya, nggak ada pengadukan. Jadi misalkan cuma ada karena pengaruh difusi aja sama reaksi kimia gitu ya. Jadi begini, kalau keadaan ideal itu, Anda itu kan melakukan reaksi itu misalnya di Becker gas, di Laboulaye 3, atau di Erlenmeyer misalnya, atau di autoclave begitu ya. Kalau yang ideal itu kan misalnya Anda pakai hot plate, terus masukkan stir bar, diaduk, jadi semuanya homogen kan ya. Anda berharap reaksinya berlangsung dengan baik begitu ya. Atau misalnya Anda masukkan ke dalam inkubator shaker, disimpan nggak pakai stir bar, tapi kan shakernya jalan, jadi tetap ada konveksi begitu ya. Tapi kadang ada reaksi yang berlangsung itu nggak di shaker, nggak ada konveksinya. Misalnya apa? Misalnya kalau Anda mau sintesis atau mau melakukan suatu aktivitas kimia yang dia melibatkan tekanan tinggi ya, misalnya karena pelarut air tapi suhunya tinggi, kan ada gas tuh di dalam sistemnya. Jadi nggak bisa misalnya pakai alat gelas biasa. Jadi misalnya perlunya pakai stainless steel gitu ya, autoclave yang pakai stainless steel itu. Terus misalnya reaksi. Nah, kalau misalnya seperti itu kan nggak diaduk gitu ya. Karena apa? Karena kita belum ada, atau saya pribadi saya belum mendapatkan stir bar yang bisa apa itu? Yang bisa diatur jarak jauh. Saya bahkan ke suami saya, tolong dong itu anak TA-nya, ada yang TA-nya kayak gitu, bikin stir bar yang kayak bisa secara wifi gitulah dari luar. Jadi kalau misalnya saya mereaksikan sesuatu di oven misalnya, apa itu masih bisa dimasukin stir bar gitu ya, karena kan kalau hanya mengandalkan difusi itu ya bismillah gitu jadinya. Karena kita nggak tahu di dalamnya ngapain gitu ya, bener-bener cuman kayak perbedaan konsentrasi aja kan. Cuman itu masih belum memungkinkan karena saya juga kan pengen kayak misalnya stir barnya kecil aja, cuman ukuran kayak mungkin kayak 2 senti lah maksimal. Tapi terus juga saya pengen dia kayak apa istilahnya, tahan terhadap bahan kimia. Jadi dia permintaannya terlalu banyak, jadi kayaknya belum mungkin untuk dibuat. Nah, kembali, nah kalau misalkan di sini ada suatu sistem dengan keadaan awal suatu lapisan dari sejumlah molekul Na, Na-nya untuk bilangan Avogadro, NO-nya untuk jumlah awal begitu ya, yang disebarkan pada suatu area A. Nah, di sini dirumuskannya seperti ini bahwa J sama dengan bla 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 gitu. Jadi ini ada faktor difusi di situ ya. Nah, di sini misalnya kalau nilai DT-nya di sini 0,05 atau misalnya ini DT-nya 0,10, ini yang apa pengaruh profil perpindahan jarak gitu ya dari suatu point of reference. Maksudnya misalnya kalau kita anggap ini adalah point of reference di mana material itu awalnya berada, terus misalnya dia bergerak ke sini, atau dia bergerak ke sini, atau dia bergerak ke semua arah. Sebenarnya nanti di bab betul-betul tentang difusi yang hukum Fick itu lebih dibahas ya tentang difusi. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk yang teori keadaan transisi. Nah, tadi yang kita bahas sebelumnya itu tentang teori tumbukan gitu ya. Kemudian misalkan yang ini kita akan membahas kinetikanya itu dari teori keadaan transisi. Nah, untuk teori keadaan transisi ini ada bukan konsep ya, ada persamaan Eyring yang
perlu Anda ketahui begitu ya. Dan kan Anda juga tahu ya kalau prodi kimia itu terakreditasi RSC. Nah, concern dari RSC itu salah satunya ke persamaan Eyring juga. Ya, jadi harapannya dari pihak RSC itu Anda betul-betul memahami apa sih yang dimaksud dengan persamaan Eyring gitu ya, tentang sifat dan transisi itu gitu ya. Jadi nanti saya tugaskan, saya cek dulu ya. Saya sudah upload atau belum gitu ya. Nah, ini sudah ya. Jadi di sini ada persamaan Eyring. Kemudian jadi ini persamaan Eyring ini ini ya. Ini adalah paper yang disubmit oleh Henry Eyring tentang teori keadaan transisi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang satu lagi, ini perspektif dari orang lain yang membahas Eyring, teori Eyring tentang kompleks aktifkan. Jadi nanti silakan baca begitu ya persamaan Eyring dan kompleks teraktivasi, kemudian Anda buat mungkin summary-nya ya cukup mungkin paling setengah halaman atau 1 halaman gitu. Kalau dituliskan poin-poinnya juga boleh, nggak usah kayak terlalu detail atau apa. Apa yang Anda simpulkan dari apa istilahnya paper Eyring ini. Nanti saya akan buat assignment ya. Kita balik lagi sini. Kita balik sini. Jadi untuk teori keadaan transisi itu nanti ada istilah kompleks teraktifkan ya. Activated complex begitu, ini terbentuk ketika reaktan itu bertumbukan, kemudian dia mulai membentuk konfigurasi inti dan elektron yang khas produk. Jadi mulai kayak mau berubah menjadi produk tapi sebenarnya belum jadi produk begitu ya, masih dalam kayak transisi lah ya begitu ya. Nah, kemudian perubahan energi potensial yang berkaitan dengan pembentukan kompleks aktifkan itu akan mempengaruhi besarnya energi pengaktifan. Ya, sebetulnya misalnya kalau kita sketsakan gitu ya, sebentar. Misalnya seperti ini, terus ini itu ya. Nah, si kompleks teraktifkan tuh posisinya yang di puncak ini. Nah, ini biasa ini yang EA-nya gitu ya. Nah, berarti kan memang perubahan potensial tadi yang asalnya reaktan yang dia mau berubah menjadi produk, ya akan berpengaruh ke EA kan. Kalau misalnya tiba-tiba maksimum si posisi dari kompleks aktifkannya di sini, misalnya kan berarti jadi EA-nya kan banget begitu ya. Dan transisi sendiri itu dikenal sebagai teori kompleks teraktifkan gitu ya. Jadi kadang misalnya teori keadaan transisi, kadang disebut juga teori kompleks teraktifkan. Nah, di sini ada kuantisasi dari faktor steric, kemudian mengidentifikasi prinsip yang mengatur besarnya konstanta laju melalui pemodelan kejadian selama reaksi. Gitu ya. Nah, kita lihat ini untuk persamaan Eyring. Harusnya Eyring ya. Eyring harusnya. Maaf ya, Eyring. Kita lanjutkan di sini A tambah B ini menjadi C, kemudian kayak ditandain yang ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Itu untuk kayak kompleks teraktifkannya gitu ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ingat adalah bahwa reaktan A dan B itu bertumbukan. Terus dia itu membentuk suatu kompleks teraktifkan. Terus prosesnya itu reversible. Jadi si kompleks teraktifkan itu bisa aja balik lagi jadi reaktan A dan B gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat ini adalah persamaan keseimbangan. Jadi kita bisa menuliskan K untuk tetapan keseimbangan dari kompleks teraktifkan begitu.
Tapi di sini pakainya tekanan ya. Di sini PC dibagi PA dibagi PB, jadi produk dibagi reaktan begitu ya. Di sini P0 yang di sini maksudnya untuk bukan penyetaran ya. Penormalisasian nilai. Ada buku yang menuliskannya itu kayak 1 atmosfer. Tapi kalau Atkins itu seingat saya dia pakainya 1 bar gitu ya. Tapi kalau Anda ingat itu sebetulnya yang kayak aktivitas sih. Kan kalau K itu kan sebetulnya dihitung atau didefinisikan dari aktivitas ya, pas Anda kuliah energetika barangkali masih ingat begitu ya. Itu kan yang nilainya tetap itu adalah perbandingan aktivitas antara produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan aktivitas perkalian aktivitas reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing kan. Nah, tapi kalau misalkan dia gas bentuknya misalnya kalau dia bentuknya gasnya ideal, kita bisa langsung pakai kayak tekanan parsial aja misalnya ya PC gitu ya, tekanan parsial dari kompleks aktifkan misalnya. Nah, tetapi kan nilai P itu kan bisa apa aja tuh satuannya gitu ya. Nah, kalau di Atkins itu seingat saya dia pakainya bar. Tapi ada juga buku lain yang pakainya kayak atmosfer gitu ya. Karena mungkin karena nggak terlalu jauh beda juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gasnya nyata kan nggak pakai tekanan parsial kan ya. Kalau nyata itu pakainya fugasitas misalnya gitu ya. Ya saya harapkan hal seperti itu Anda masih ingat lah ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini yang dipakainya itu yang tekanan parsial. Kemudian kalau misalnya dari tekanan diubah ke konsentrasi, biasanya yang pakai E, N, P, R, T gitu ya. Jadi ini yang konsentrasinya ya. Jadi kita dapatnya yang ini begitu. Kemudian di sini PJ-nya ya ini ya. RT dikali J. Kemudian ini misalnya tahap 1, ini yang tahap 2 gitu ya. Ini ada kompleks aktifkan, kemudian ini jadi produk begitu. Nah, di sini kita bisa menuliskan misalnya lajunya. Misalnya di sini ada K, konstanta laju, terus kayak ditandain begini karena mau menunjukkan bahwa oke itu perubahan dari kompleks aktifkan jadi produk gitu ya. Jadi kita tulisannya ini sama ini reaktannya. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusikan yang ini ke sini gitu ya. Jadi sekarang kita punya ini, tapi K-nya adalah ini ya. Nah, kalau misalkan kita plotkan tadi, misalkan ini energi potensial, ini koordinat reaksi, ini ada reaktan, ini ada produk, begitu ya. Kemudian yang ini adalah kompleks teraktifkan. Area ini yang kita maksud sebagai area keadaan transisi ya, si produk keadaan transisi itu ya si kompleks teraktifkan tersebut, begitu ya. Nah, kompleks teraktifkannya itu akan membentuk produk jika dapat melewati keadaan transisi, gitu ya, yang ini, gitu ya. Jadi di sini susunan atom tertentu harus dicapai supaya dia berubah menjadi produk. Nah, ini juga yang jadi concern orang-orang yang melakukan computational chemistry ya, misalnya yang berkaitan dengan sintesis. Misalnya apa ya? Misalnya produk komersial kayak apa ya, paracetamol mungkin ya. Misalnya Anda mau sintesis paracetamol tapi pakai jalur yang lebih ekonomis secara industri misalnya. Terus misalnya Anda komputasikan gitu ya, sebenarnya nih kalau kita mau sintesis paracetamol itu keadaan transisinya di mana sih gitu. Bentuknya kayak gimana sih? Apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan energi pengaktifan terkait keadaan transisi ini misalnya seperti itu. Terus nanti misalnya Anda fokus, oh saya pengen nurunin ini energi pengaktifan ini, apa yang harus diturunkan? Apakah harus mengintroduce ikatan tertentu kah? Kalau misalnya, oh ini harus ada ikatan hidrogen biar energi pengaktifan turun, berarti kan kalau Anda desain katalis misalnya, sebentar. Misalnya katalisnya itu misalnya katalisnya itu Anda desain bisa berinteraksi misalnya ikatan hidrogen tersebut gitu ya. Nah, di sini
Kemudian laju pergerakan kompleks teraktifkan menuju keadaan transisi, itu akan sebanding dengan frekuensi vibrasional sepanjang koordinat reaksi. Jadi misalnya, di sini ada namanya kappa untuk koefisien transmisi. Jadi di sini yang tanda itu, yang untuk yang ini nih ya, yang di sini, yang di sini. Nah, itu sama dengan K kali nu, nu-nya itu adalah frekuensi di mana nilainya lebih rendah dibandingkan vibrasi molekuler biasa karena osilasinya berkaitan dengan kompleks gitu ya. Kemudian ini yang diuraikan untuk yang K-nya itu yang ini, begitu ya. Nah, ini pakai yang ini kita percayakan aja lah ya. Pokoknya ini kayak gini soalnya ini pakai fungsi partisi molar standar ini ya. Ada matematikanya juga di situ. Nah, yang perlu Anda ingat adalah yang ini ya. Kan selama ini kita kalau ngegambarin kurva gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat yang di sini kan ini kayak kurvanya kayak smooth aja gitu. Kayak misalnya ada puncak ya, kayak puncak gunung gitu ya di sini gitu ya. Tapi itu sebetulnya kalau misalkan di zoom in itu sebetulnya ada kayak lembahnya begitu. Jadi dan lembahnya ini terdiri dari level-level vibrasi molekul di situ begitu ya. Nah kemudian ini kalau diturunkan lebih lanjut begitu ya, tapi ya kita percayakan aja. Tapi sebetulnya ya kalau misalkan Anda lihat betapa ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu gitu ya, sangat apa ya istilahnya, berkontribusi sangat signifikan gitu ya terhadap perkembangan sosial budaya manusia gitu ya. Sampai bisa kayak, oh bisa ya dia nurunin gitu ya segini gini sampai dapat kata ini gitu. Yang si persamaan Eyring itu. Kan kalau ujung-ujungnya mah kayak sederhana ya, padahal pendekatannya tadi kan ya lumayan kompleks begitu ya. Nah kita di sini sampai pada persamaan Eyring. Nah, di persamaan Eyring ini di sini mendefinisikan konstanta laju begitu ya. Kalau Anda lihat di sini. Ini ada kappa, ada tetapan Boltzmann, ada suhu, ada tetapan Planck, kemudian ada K-nya untuk yang ini ya, tetapan keseimbangannya. Nah, di sini ada tumbukan partikel yang tidak berstruktur, di sini A dan B-nya itu bertumbukan, kemudian membentuk kompleks teraktifkan. Mirip seperti molekul diatomik, jadi misalnya A dan B kan, terus kayak ketemu gitu, kayak molekul diatomik. Tapi dia tidak dianggapnya tidak berstruktur, ini untuk mempermudah pendekatan ya. Jadi di sini fungsi partisinya hanya dari translasi. Kemudian ini ada perhitungan ini, itu ya. Nah, sehingga misalkan dia dianggap misalnya sebagai klaster diatomik, misalnya masanya adalah Ma plus Mb, kemudian dia punya inersia I gitu ya, kemudian ada satu moda vibrasional, sehingga misalkan dirumuskan QC-nya adalah bla 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 gitu. Nah, tadi momen inersianya itu di sini pakai massa tereduksi dikali R kuadrat, di mana R-nya adalah panjang ikatan, begitu ya, sampai dia dapat nilai K2 sama dengan bla 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 ini, begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan teori tumbukan sederhana, itu teori tumbukan sederhananya adalah K2 misalnya Na dikali sigma kali C relatif kali bla 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 gitu ya. Nah, kalau di sini berarti yang kappa pi R kuadrat itu ini merupakan penampang lintang reaktif ya, sigma bintang yang kalau tadi sebelumnya kita pelajari sigma bintang itu adalah perkalian antara pi dengan perkalian antara P faktor sterik dengan sigma gitu ya, dengan mas penampang tumbukan. Barangkali sampai situ dulu ya. Kita masih ada beberapa ya, dikit lagi. Sampai situ dulu, sudah 10.49. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa tuh kalau ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, kita sudahi dulu. Nanti saya bukakan assignment-nya, Anda baca yang paper Eyring-nya itu, kemudian resumukan, ya mungkin setengah halaman lah ya, apa yang Anda simpulkan gitu ya dari persamaan Eyring itu. Yang menarik sebetulnya dari yang pembahasan Eyring itu adalah tentang
potential energy surface ya. Jadi permukaan energi potensial. Jadi kalau misalnya Anda sempat kayak mencari tahu lebih lanjut maksudnya apa tentang PES itu, potential energy surface, supaya Anda juga bisa lebih kebayang apa sih yang dimaksud itu pas dia lagi ngebahas itu ya di papernya gitu ya. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan lagi Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.